lu ngerasa introvert dan lu ngerasa jadi introvert itu kayak kurang seru atau bahkan kurang menarik. Di dunia yang isinya rame sama orang-orang yang suka jadi pusat perhatian, para introvert kadang ngerasa kayak orang asing. Kayak lu tuh gak cocok ada di dunia yang terlalu bising ini. Tapi gini, gimana kalau gua bilang justru di balik sikap lu yang kalem, diem, dan gak banyak omong, justru ada daya tarik yang diem-diem bikin orang penasaran. Nah, di video kali ini gua mau bahas gimana caranya menjadi seorang introvert yang menarik. Gak harus jadi orang lain, cukup menjadi diri lu sendiri, tapi versi upgrade-nya. Oke, pertama-tama gua mau kita sepakat dulu nih sama satu hal yang penting ini. Introvert itu beda dengan pemalu. Orang introvert itu ngisi ulang energinya dari hal-hal yang tenang, kayak menyendiri di kamar, atau dengerin musik pakai headset, atau ya sekedar ngelamun sambil liatin langit. Tapi bukan berarti introvert itu antisosial atau takut nongkrong. Introvert itu cuma gampang capek kalau harus berinteraksi terlalu lama atau di keramaian. Sementara itu, pemalu itu soal rasa gak nyaman dan canggung di depan orang lain. Kadang malu karena takut salah ngomong, takut dinilai aneh, atau karena pengalaman di masa lalu. Dan ini tuh bisa dialami siapa aja, baik lu yang introvert atau extrovert atau ambivert. Gak pandang tipe kepribadian, yang artinya sifat pemalu itu sebenarnya bisa lu hilangkan. Lu bisa belajar lebih pede, bisa makin nyaman untuk bersosialisasi dengan orang lain, asal dilatih dengan pelan-pelan. Kenapa ini penting buat ngerti perbedaan ini? Karena banyak banget introvert yang pemalu itu insecure sama diri sendiri dan ngira itu tuh karena akibat dari karakter introvertnya. Padahal menjadi introvert itu nggak salah, yang salah adalah sekali lagi sifat pemalunya. Jadi sekarang waktunya ubah mindset. Jangan salahin diri lu karena lu nggak suka keramaian. Justru lu pakai waktu sendiri lu sebagai introvert buat refleksi, upgrade skill, dan kenal lebih dalam siapa diri lu. Karena dari situ bakalan muncul kepercayaan diri yang tenang tapi berisi. Dan percayalah, itu akan menjadi daya tarik sendiri di mata orang lain. Malu itu adalah salah satu sifat yang bisa lu ilangin. Sementara introvert itu identitas lu yang harus lu jaga. Banyak introvert yang ngerasa dirinya tuh gak jago ngobrol atau ngerasa aneh kalau di depan orang banyak. Tapi faktanya, skill sosial itu kayak skill lainnya, bisa dipelajari. Lu gak harus jadi ekstrovert buat bisa nyambung sama orang. Lu cuma butuh strategi komunikasi yang cocok buat lu. Yang perlu lu tahu adalah, jadi menarik itu bukan soal seberapa berisik lu ngomong, tapi seberapa berarti obrolan lu. Lu bisa mulai dengan jadi pendengar yang baik buat orang lain, karena itu bisa bikin orang jadi ngerasa dihargain. Dan pada dasarnya orang itu seneng ketika cerita mereka didengerin. Terus coba asah juga kepekaan lo terhadap lingkungan sekitar. Lu udah punya modal observasi yang tajam dengan menjadi pendengar yang baik. Sekarang lu bisa belajar nangkep sinyal sosial yang halus, kayak dari ekspresi wajah, nada bicara, atau gestur tubuhnya. Dengan begitu, lu bisa ngasih respon yang lebih kena, bukan cuma sekedar iya-iya doang. Nah, dari situ akan muncul rasa ketenangan yang bikin orang nyaman. Setelah lu bisa menjadi pendengar yang baik, lu juga bisa latih diri lu agar menjadi pencerita yang baik, supaya bisa terhubung dengan orang-orang. Misalnya, ketika lu pengen membuka sebuah obrolan, daripada lu buka dengan pertanyaan yang tertutup, kayak, lu udah ngerjain tugas ini belum? Maka jawabannya kan cuman ya atau tidak, dan obrolannya akan habis di situ. Coba lu ganti dengan pertanyaan yang lebih terbuka, kayak, progres kerjaan lu udah sampai mana? Nah, ini bikin percakapan ngalir lebih natural. Lu juga bisa latih storytelling kecil-kecilan. Ceritain pengalaman pribadi lu yang simple, lucu, atau relate. Nggak usah dilebay-lebayin, yang penting jujur aja. Orang lebih gampang nyambung sama cerita nyata daripada obrolan basa-basi. Selain itu, perhatiin juga bahasa tubuh lu. Coba biasain kontak mata, postur tubuh yang terbuka, dan jangan nyilang tangan mulu. Ini ngasih sinyal kalau lu orang yang ramah dan terbuka untuk diajak ngobrol. Jadi ingat ya, soft skill itu bisa dilatih.
Gua tahu ini bukan hal yang bisa dikuasain dalam semalam. Lo nggak bakal tiba-tiba jadi jago ngobrol atau percaya diri secara instan. Tapi yang penting di sini adalah konsisten. Lama-lama kalau lu terus latihan, lu bakal ngerasa makin nyaman dan punya soft skill itu. Nah, gestur ini sempat gua bahas ya di soft skill. Dan gua bakal jelasin lebih dalam kenapa gestur ini jadi suatu hal yang sangat penting. Karena otak manusia itu secara alami lebih percaya sama apa yang dilihat ketimbang apa yang didengar. Jadi kalau lu duduk tegap, punya kontak mata ke lawan bicara, dan gestur lu juga terbuka, maka lu akan terlihat lebih meyakinkan di mata orang lain. Beda cerita kalau lu ketika ngomong tuh nunduk, terus mata kemana-mana, terus badan lu juga tertutup, maka orang bakalan jadi ragu sama lu, dan gak nyaman juga jadinya. Gestur yang baik itu nggak cuma biar kelihatan pede aja, tapi juga bisa ngeliatin kualitas internal lu sebagai seorang introvert. Gestur yang tenang dan percaya diri, kayak duduk tegap atau tidak gelisah, itu menciptakan aura yang memikat. Ini adalah keuntungan alami bagi seorang introvert yang cenderung lebih reflektif dan tidak banyak memamerkan diri. Gestur ini bukan cuma sekedar pelengkap aja, tapi ini juga pondasi utama komunikasi nonverbal yang sangat krusial. Ini bukan soal berpura-pura percaya diri, tapi tentang apa yang orang lihat dari gestur itu akan menjadi kesan pertama yang orang lihat. Akhirnya gestur itu akan jadi suara paling lantang buat lu yang introvert. Dengan melatih bahasa tubuh lu bisa mengkompensasi keheningan lu dengan kehadiran yang kuat dan berkesan. Kepercayaan diri sejati itu gak bisa muncul gitu aja. Kepercayaan diri sejati akan muncul ketika lu benar-benar punya satu skill yang lu kuasai. Dengan lu punya kompetensi yang nyata, lu tidak hanya menarik perhatian, tapi juga membangun kredibilitas yang alami. Nah, kenapa hal ini tuh bisa membuat introvert menarik? Karena orang introvert itu seringkali tidak nyaman ketika menjadi pusat perhatian. Tapi ketika lu ahli dalam suatu bidang, lu gak perlu banyak bicara. Biarkanlah karya lu yang ngomong ke orang-orang. Contohnya kayak Shikamaru di Naruto. Dia pendiam, dia juga kelihatan pemalas. Tapi dia punya kecerdasan dalam mengatur strategi perang. Akhirnya karena kecerdasannya itu, semua orang jadi menghormatinya. Nah, orang-orang cenderung tertarik pada mereka yang punya keahlian yang unik. Ketika lu menguasai sesuatu, entah itu desain, coding, musik, atau bidang lainnya, lu secara alami jadi lebih menarik karena memberikan value kepada orang lain. Jadi yang bisa lu lakuin sekarang sebagai seorang introvert adalah cari tahu lu tuh jagonya di mana, terus latih itu secara intensif dan konsisten. Dan jangan ikut-ikutan orang lain. Misal lu secara fisik tuh lemah, terus lu ngelihat anak-anak basket selalu terlihat keren di mata orang-orang. Terus lu juga pengen ikutan jago basket karena lu pengen terlihat keren juga. Akhirnya lu malah jadi terlihat konyol, lari paling lambat, terus gampang capek, terus kalau megang bola lepas mulu. Pada akhirnya lu juga harus tahu kelemahan lu di mana, dan lu harus terima itu. Menjadi seorang introvert itu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan yang unik. Introvert itu memiliki daya tarik tersendiri kayak ketenangan, kedalaman, dan kemampuan observasi yang tajam. Jadi jangan pernah merasa kurang hanya karena lu itu introvert. Yang perlu lu lakukan adalah menjadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Semoga video ini bisa ngebantu lu ngelihat potensi dalam diri lu sendiri. Karena percaya deh, aura menarik itu bisa datang dari mana aja, masuk diri lu yang introvert. Kalau lu suka konten begini, jangan lupa support channel ini biar terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.